Matahari sudah lama terbenam digantikan oleh cahaya rembulan. Perlahan malam makin merangkak naik. Suasana makin terasa sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dan binatang malam yang terdengar bersaut-sautan memecah kesunyian malam yang mulai terasa mencekam. Tepat pukul 12 malam saat semua orang di kampung sudah banyak yang terlelap dalam peraduan, seorang laki-laki berperawakan sedang dan memakai jaket kulit terlihat sumringah. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, aku sampai juga di sini, kata laki-laki tersebut. Setelah memarkirkan motornya di depan sebuah rumah sederhana, dia pun tanpa ragu langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu. Sepertinya laki-laki tersebut sudah sering berkunjung ke rumah itu. "Bagaimana? Apa kamu sudah membawa semua persyaratannya, Jang?" tanya seorang laki-laki separuh baya yang berpakaian serba hitam. Seorang laki-laki yang duduk di hadapannya hanya mengangguk sambil mengeluarkan sebuah bungkusan, lalu meletakkannya di depan dukun bernama Abah Karsa tersebut. Abah Karsa langsung membuka isi bungkusannya yang rupanya berupa kembang setaman, apel jin, kain kafan dan beberapa buah jarum. "Bagus, malam ini juga Abah akan garap, Jang," kata Abah Karsa. Laki-laki berusia 60 tahun itu kemudian mulai mengambil beberapa potongan kain kafan yang dibawa oleh kliennya tersebut, lalu memakainya untuk membungkus beberapa buah paku besar berkarat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tidak lama kemudian mulut Abah Karsa mulai berkomat-kamit, membacakan mantra yang tidak dipahami oleh laki-laki yang menjadi kliennya. Seraya menusukkan jarum ke setiap paku besar yang sudah dibungkus oleh kain kafan tersebut. Tidak lupa dukun yang terkenal sakti dari wilayah Garut Utara itu juga menyiramkan cairan berwarna hitam pekat berbau anyir dari sebuah mangkuk yang ada di dekatnya. Itu adalah darah ayam cemani yang disiapkan Abah Karsa sebagai salah satu syarat ritual santet yang sedang dia persiapkan. Malam semakin larut, keheningan semakin memangut suasana malam, namun bau asap kemenyan yang dibakar di ruang ritual Abah Karsa malah semakin santer tercium. Seiring makin merindingnya bulu kuduk laki-laki yang tadi menemui sang dukun, tapi tekadnya sudah bulat untuk melakukan itu demi sebuah dendam dan rasa sakit hati yang sudah membatu dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Pak Yuda malam itu kaget mendengar suara teriakan Bu Cici istrinya dari arah kamar raya, anak bungsu mereka yang baru berusia 3 tahun. Pak Yuda yang sedang memeriksa catatan keuangan dari 3 toko emas miliknya, dengan tergopoh-gopoh segera berlari naik ke lantai 2 rumahnya menuju kamar Raya. "Ada apa, Bu? Raya kenapa?" tanya Pak Yuda setelah bergegas masuk ke dalam kamar sang anak bungsu. Bu Cici tidak langsung menjawab, melainkan hanya menangis terseduh-seduh seraya memeluk tubuh mungil Raya yang masih terbayang di atas ranjang. Terlihat Raya yang kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot ke atas langit-langit kamar. Suhu tubuhnya juga sangat tinggi, hingga tanpa pikir panjang, Pak Yuda yang sangat mengkhawatirkan kondisi Raya segera menggendongnya. "Ayo, kita ke rumah sakit, Bu." Bu Cici menyeka air matanya dengan punggung tangan, kemudian mengikuti langkah suaminya. Sayangnya dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat, Raya malah menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan sang ibu yang memeluknya sangat erat. Kematian Raya yang mendadak sontak menyisakan duka yang sangat dalam bagi Pak Yuda dan Bu Cici. Tapi keduanya berusaha untuk tegar meski air mata mereka tetap jatuh dengan derasnya saat jasad mungil itu menyatu dengan tanah. Belum kering air mata dan rasa kehilangan pasangan suami istri itu, seminggu kemudian kabar duka kembali menimpa juragan emas tersebut. Adiba, anak kedua yang baru kelas 1 SD,
pulang sekolah dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Menurut teman-teman sekolahnya dan satom sekolah yang menjadi saksi mata, Adiba yang saat itu sudah dijemput oleh Pak Darto, sopir keluarganya, tiba-tiba diserempet oleh sebuah motor yang melaju kencang dari arah belakang. Rupanya pengendara sepeda motor tersebut yang merupakan seorang jambret sedang dikejar-kejar oleh polisi. Naas, tubuh kecil Adiba sempat terseret beberapa puluh meter akibat seragam roknya sempat masuk ke dalam roda sepeda motor. Alhasil sekujur tubuhnya jadi penuh luka memar dan baret, dengan posisi kepala yang tergerus aspal jalan. Kepergian Adiba yang sangat mengenaskan menyusul Raya sang adik semakin menambah catatan kesedihan dalam keluarga Pak Yuda dan Bu Cici. Bu Cici bahkan sampai beberapa kali pingsan karena tidak sanggup menerima kepahitan yang harus kembali ditelannya. Namun tidak semua warga yang datang melayat untuk menyampaikan duka menganggap dua musibah kehilangan anak yang beruntun menimpa juragan emas tersebut sebagai musibah biasa. Segelintir warga bahkan ada yang curiga, jangan-jangan kematian Raya dan Adiba yang tragis tersebut adalah bagian dari ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Yuda untuk memperlancar usahanya. Saya curiga, jangan-jangan kedua anak mereka itu sengaja ditumbalkan untuk mendapatkan kekayaan dan melancarkan usaha toko emas Pak Yuda. Celetuk Bu Ina yang terkenal sebagai biang gosip senior di kampung tersebut. Ibu-ibu yang saat itu sedang berkumpul antri membeli seblak dan bakso di warung Cek Sunar ikut nimbrung membicarakan topik hangat yang kini sedang dibicarakan warga kampung. Bisa jadi ya Bu Ina, soalnya saya juga heran, kok bisa usaha produksi emas Pak Yuda itu bisa berkembang dengan pesat hanya dalam waktu 2 tahun saja. Timpal Caidas sambil menggigit kerupuk kencur yang tadi sudah dia buka plastiknya. Tega banget ya ibu-ibu, padahal harta tidak dibawa mati loh. Kita kan kerja keras pasti buat anak-anak. Ini malah anak-anaknya yang dijadikan tumbal. Bu Ningsih ikut berkomentar. Namun rumor tentang Pak Yuda yang diduga memakai pesugihan dengan menumbalkan anak-anaknya tersebut bukannya jadi mereda, malah semakin mencuat ke permukaan ketika sebuah insiden memilukan kembali terulang di keluarganya. 20 hari setelah meninggalnya Adiba, kali ini giliran Rama, anak tertua Pak Yuda yang saat ini duduk di bangku SMA kelas 1. Rama yang hari itu mau berangkat ke sekolah memakai sepeda motor metik kesayangannya, tanpa sengaja terjebak dalam acara tawuran 2 sekolah. Rama yang tidak tahu apa-apa kepalanya ditebas hingga hampir putus oleh samurai oleh salah seorang oknum pelajar dari sekolah lain, yang menyangka Rama adalah pelajar dari sekolah rivalnya. Rama tewas di tempat dengan tubuh bersimbah darah. Untunglah seorang polisi yang kebetulan melewati area tawuran segera membubarkan kerumunan para pelajar yang sedang saling baku hantam dan saling menyerang tersebut. Lalu polisi itu menelpon ambulan untuk membawa jasad Rama. Bak disambar petir di siang bolong, Bu Cici yang kembali harus kehilangan anak mereka tentu saja spontan berteriak histeris seperti orang gila. Bu Cici terus memanggil-manggil nama ketiga anaknya dengan mata nyalang, lalu berlari menuju kamar anak-anaknya yang kini kosong. Sementara Pak Yuda hanya diam 1000 bahasa, tapi pandangannya kosong. Berita meninggalnya ketiga anak juragan emas yang secara beruntun dalam waktu yang berdekatan tersebut, rupanya sampai juga ke telinga Pak Imron yang sehari-hari berjualan roti bakar keliling. Pak Imron adalah anak angkat orang tua Pak Yuda yang kini tinggal cukup jauh dari rumah Pak Yuda. Bukannya merasa simpati apalagi kasihan dengan musibah beruntun yang belum lama dialami oleh kakak angkatnya tersebut. Saat gerobak jualannya melewati rumah mewah milik Pak Yuda dan Bu Cici, Pak Imron hanya menatap dingin, lalu meneruskan langkahnya mendorong gerobak. Di
Tiba-tiba matanya basah oleh air mata ketika mengingat kejadian sebulan yang lalu. 1 bulan sebelumnya, malam itu langit terlihat begitu cerah dihiasi oleh cahaya bintang yang berkelap-kelip dan rembulan yang memagari setiap sudutnya. Hembusan angin malam menjelang masuknya musim kemarau terasa begitu dingin menusuk sampai ke dalam tulang. Dari kejauhan, di antara gelapnya jalan yang tanpa penerangan, Pak Imron, seorang pria berusia sekitar 25 tahun, dengan lesu mendorong gerobak roti bakarnya. Ya, dia hendak pulang menuju ke rumah kontrakan. Peluh yang dari tadi terus membanjiri tubuhnya hingga membuat kaosnya yang lusuh menjadi basah. Tidak dihiraukan laki-laki itu. Tubuhnya sudah begitu letih, dia hanya ingin segera pulang untuk beristirahat. Wajah laki-laki itu terlihat begitu murung karena dari pagi sampai malam, jualan roti bakarnya masih banyak, hanya laku 10 buah. Jelas penghasilannya hari itu selama berjualan keliling dari kampung ke kampung, dimulai pagi sampai malam, jadi tidak akan bisa menutupi modal yang sudah dia keluarkan untuk berdagang. Beban di kepalanya terasa semakin bertambah karena mulai pusing memikirkan tunggakan kontrakan, biaya makan sehari-hari dan juga biaya pengobatan Bu Tuti, ibu angkatnya, yang mulai sakit-sakitan. Tanpa terasa hati Pak Imron terasa begitu sesak, karena dia merasa gagal menjadi seorang anak, juga seorang suami bagi Bu Pipit istrinya. Kembali muncul rasa kekhawatiran menjalari pikiran Pak Imron. Penghasilannya yang kembali minim malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, sudah pasti akan menyulut kemarahan dan kekecewaan Bu Pipit. Pak Imron sudah bisa membayangkan kalau sang istri nanti setibanya di rumah akan kembali ngomel-ngomel dan menyalahkannya sebagai seorang suami yang tidak becus untuk mencari uang. Namun mau tidak mau dia harus pulang dan kembali harus menahan kesabaran, karena masih ada sang ibu angkat yang selalu setia mendukung juga mendoakannya. Maafkan Imron ya Bu, Imron masih belum bisa membahagiakan ibu di hari tua ibu, batinnya dalam hati. Ketika masuk ke dalam sebuah kontrakan sempit, terlihat seorang wanita parubaya sudah menyambutnya lebih dulu dengan penuh senyuman tulus di depan pintu. Pak Imron pura-pura memasang wajah ceria dan membalas dengan menyunggingkan seulas senyum, meski hatinya masih terasa sangat melangsa. Ya, Pak Imron tidak ingin menambah beban sang ibu yang kondisinya masih sakit. Dia begitu menyayangi ibu angkatnya dan bertekad ingin berbakti kepada beliau sepanjang sisa hidupnya. Assalamualaikum. Pak Imron langsung mengucap salam, kemudian mencium punggung tangan kanan wanita yang sudah berjasa mengurusnya dari bayi itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu sudah pulang, Nak. Sahut Bu Tuti menyambut hangat kedatangan sang anak angkat. Pak Imron mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah kontrakan, mencari-cari Bu Pipit. Pipit mana, Bu? Tanya Imron. Wajahnya yang lelah kini menyiratkan rasa kecewa ketika mendapati sang istri malah tidak ikut menyambutnya pulang. Istrimu sudah tidur, Imron. Sudah biarkan saja. Kasihan, mungkin dia juga capek tadi habis bantu-bantu di rumah Pak RW. Apalagi hari ini katanya, Pipit juga harus menemani Bu Esti ke pasar karena mau mengadakan selamatan 4 bulan kehamilan Bu Esti. Jawab Bu Tuti. Pak Imron hanya manggut-manggut. Sebenarnya hati kecilnya tidak tega bila membiarkan sang istri jadi harus ikut bekerja mencari uang untuk membantu keuangan keluarga mereka. Bu Pipit bekerja bantu-bantu di rumah Pak RW karena Bu Esti, istri Pak RW, sedang hamil muda. Meskipun upah yang didapat oleh Bu Esti juga tidak seberapa, tapi cukup membantu meringankan beban Pak Imron sebagai kepala keluarga di rumah. Bagaimana daganganmu hari ini, Nak? Tanya Bu Tuti membuyarkan lamunan Pak Imron. Pak Imron tidak langsung menjawab, melainkan memarkirkan dulu gerobak jualannya di depan teras kontrakan agar tidak menghalangi jalan. Kemudian dia ikut duduk di kursi plastik tepat di samping Bu Tuti.
Seperti biasa Bu, sepi. Tadi roti bakar saya cuma laku 10 biji, cuma dapat 20.000. Lebih parah dari kemarin, saut Pak Imron dengan suara pelan. Kurat kesedihan terpancar dari wajahnya. Sabar, namanya juga jualan, kadang laku kadang sepi. Ibu juga dulu begitu nak. Kamu jangan menyerah sama keadaan ya. Kembali Bu Tuti memberi suntikan semangat kepada anak angkatnya yang sangat disayanginya itu. Pak Imron pun sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan yang kini menyelimuti dirinya. Akan tetapi setidaknya dia merasa lega sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada orang yang tepat, yaitu ibu angkatnya. Karena hanya Bu Tutilah yang selalu memberinya dukungan dalam kondisi apapun. Berbeda jauh dengan Bu Pipit sang istri, yang lebih banyak mengeluh dan tidak pernah mau tahu dengan kondisinya. Iya Bu, terima kasih Ibu selalu menyemangati saya, timbal Imron. Bu Tuti sejenak terdiam, seperti sedang menyusun dan memilah-milah kata-kata yang pantas dia ucapkan selanjutnya kepada Pak Imron. Dia seperti bisa merasakan beban berat yang kini sedang dirasakan oleh anak angkatnya itu. Maafkan ibu ya Imron, karena ibu malah menambah beban hidupmu dan Pipit. Hidupmu itu sudah susah, sekarang dengan adanya ibu malah membuat kalian jadi makin susah. Apalagi ibu sekarang malah sakit-sakitan, ucap Bu Tuti dengan suara bergetar seperti menahan tangis, seraya menundukkan wajahnya yang kini sudah mulai dihiasi keriput. Pak Imron yang mendengar ucapan ibu angkatnya tersebut langsung beranjak dari kursi plastik yang sejak tadi sedang didudukinya itu. Kemudian duduk berjongkok persis di hadapan sang ibu angkat, seraya memegang kedua tangan Bu Tuti yang mulai dipenuhi keriput itu. Ibu jangan pernah bicara seperti itu lagi ya. Saya ikhlas kok berkorban apapun demi ibu. Meski ibu bukan ibu kandung saya, tapi ibu sudah merawat saya sejak bayi. Ibu segalanya buat saya, kata Pak Imron dengan suara bergetar, mencoba menahan himpitan beban yang kini tersampir di bahunya. Namun dia coba sembunyikan dari paras dunia. Sementara Bu Tuti yang terharu mendengar ucapan Pak Imron, mencoba menyeka butiran hangat yang mulai mengalir pelan di kedua belah pipinya dengan punggung tangannya. Bahkan nyawa saya pun rela saya berikan untuk ibu, sebagai pembalas jasa ibu yang sudah mengurus dan membesarkan saya, tambah Pak Imron dengan setitik air mata yang juga ikut mengalir di pipinya. Bu Tuti tercenung, menatap lekat ke arah Pak Imron. Rasanya baru kemarin dia menemukan seorang bayi baru lahir yang menangis malam-malam di tempat pembuangan sampah dengan kondisi memilukan. Tubuh mungilnya hanya dibungkus oleh selembar sarung tipis. Sementara itu gerombolan semut mulai menggigiti tali pusar yang masih menempel dan berlumuran darah di tubuh makhluk tidak berdosa yang sepertinya belum lama dilahirkan tersebut. Saat itu Bu Tuti baru pulang jualan roti bakar memakai gerobak. Tanpa pikir panjang, Bu Tuti langsung mengambil dan membawa pulang bayi merah tidak berdosa itu. Selama 25 tahun Bu Tuti merawatnya dengan penuh hati. Seperti kepada anak kandung sendiri, dia tidak peduli meski saat itu kehidupan dia dan anak kandungnya juga pas-pasan. Sebab Bu Tuti hanyalah seorang janda yang hanya mengandalkan hidup dari hasil jualan aneka roti bakar. Dan kini Pak Imron lah yang meneruskan usaha sang ibu angkat. Tapi ibu ikhlas merawat dan membesarkan kamu nak, tutur Bu Tuti yang juga ikut menitikan air mata haru. Bu, jangan banyak pikiran, penyakit ibu malah tambah parah. Doakan saya mudah-mudahan bisa membahagiakan ibu di hari tua ibu ya, hibur Pak Imron sambil bersimpuh di kaki Bu Tuti. Bu Tuti sangat tersentuh oleh semua ucapan Pak Imron. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, saut Bu Tuti seraya mengusap-ngusap rambut Pak Imron dengan penuh kasih sayang. Kini air mata Bu Tuti pun jatuh,
bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Ya, Bu Tuti merasa sangat bahagia juga bersyukur karena memiliki anak angkat yang berbakti dan sayang pada orang tuanya, seperti Pak Imron. Padahal Pak Imron hanya anak angkat, bukan anak yang lahir dari rahimnya. Dia tidak bisa membayangkan seandainya Tuhan tidak mengkaruniakan anak angkat seperti Pak Imron. Mungkin kini di hari tuanya Bu Tuti hanya akan hidup di jalanan dan terlunta-lunta seperti seorang gelandangan. Ibu doakan semoga kamu rezekinya lancar ya nak. Kembali Bu Tuti mendoakan Pak Imron dan dilanjutkan dengan mencium ubun-ubun laki-laki itu. Pak Imron balas dengan memeluk perempuan tua tersebut. Bagi Pak Imron, Bu Tuti adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuknya, selain Bu Pipit istrinya. Bu Tuti juga tidak menyangka Pak Imron yang statusnya hanya anak angkat, tapi lebih sayang kepadanya dibandingkan Pak Yuda, anak kandungnya. Pak Yuda, anak kandung Bu Tuti yang sudah hidup mapan bersama Bu Cici istrinya, justru sama sekali tidak mau mengurus Bu Tuti yang mulai tua dan sakit-sakitan. Pak Yuda berkilah kalau dia dan istrinya sangat sibuk mengurus pengembangan usaha emas mereka, jadi tidak punya waktu untuk mengurus Bu Tuti, apalagi mereka punya 3 anak, berbeda dengan Pak Imron yang masih belum punya anak. Bu Cici sampai menyarankan agar Bu Tuti dititipkan di panti jompo saja, agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Kondisi Bu Tuti yang sekarang sakit-sakitan sudah pasti akan sangat merepotkan semua orang. Di luar dugaan, ide gila Bu Cici tersebut malah disetujui oleh Pak Yuda. Tapi keinginan Pak Yuda dan istrinya itu ditentang keras oleh Pak Imron. Laki-laki itu tidak tega bila membiarkan Bu Tuti menghabiskan masa tuanya di panti jompo, sementara dia masih memiliki anak. Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang kamu yang ngurus ibu. Aku dan istriku sibuk, ucap Pak Yuda pada saat itu, sambil buru-buru masuk ke dalam mobil mewahnya, tanpa melirik sedikit pun ke arah sang ibu yang sedang menangis sebab tidak menyangka akan mendengar kata-kata yang sungguh menyakiti hati dari anak yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Pak Yuda yang terkenal pelit bahkan kini sudah tidak mau tahu lagi tentang sang ibu. Jangankan memberi uang untuk biaya pengobatan Bu Tuti, memberi uang untuk biaya keseharian sang ibu pun dia tidak mau mengeluarkan uang sepersen pun. Bahkan datang mengunjungi Bu Tuti di kontrakan Pak Imron pun mereka tidak pernah. Padahal jarak rumah mewah Pak Yuda tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan Pak Imron dan Bu Tuti. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya hidup Pak Yuda dan Bu Cici yang selalu menunjukkan kemewahan dan berlimpah harta. Bahkan usaha toko emas milik pasangan suami istri itu mulai maju pesat, hingga berhasil membuka 3 cabang di kota Garut. Karyawannya juga sudah mencapai puluhan orang yang tersebar di 3 cabang tersebut. Sayangnya Bu Tuti sama sekali tidak pernah merasakan buah kesuksesan sang anak kandung. Dulu Bu Tuti sempat jatuh terpeleset di kamarnya akibat penyakit vertigo yang dideritanya. Pak Imron yang saat itu tidak punya uang sama sekali untuk membawa sang ibu angkat ke rumah sakit, segera mendatangi rumah sang kakak angkat dan kakak ipar. Dia terpaksa datang ke sana dengan harapan Pak Yuda akan memberinya uang buat membayar biaya pengobatan ibu mereka. Sementara kondisi keuangan Pak Imron dan Bu Pipit sendiri sangatlah pas-pasan, meski Bu Pipit juga ikut bekerja. Namun apa yang dibayangkan oleh Pak Imron sama sekali tidak terjadi. Baru saja kedua kakinya melangkah ke teras rumah mewah Pak Yuda dan Bu Cici yang berlantai 2 itu, sebuah bentakan bernada kasar sudah lebih dulu menyambutnya. "Imron, tumben, mau ngapain kamu kesini?" bentak Bu Cici istri Pak Yuda yang tahu-tahu sudah berdiri berkacak pinggang dan memandang dengan penuh rasa tidak suka padanya. Pak Imron kaget karena tiba-tiba dibentak dengan suara yang cukup nyaring oleh sang kakak ipar. Tapi dia mencoba tenang. "Maaf teh, Bu Cici, Ayudanya ada."
kata Pak Imron dengan suara sedikit gemetar dan wajah yang menunduk. "Mau apa kamu nyari suami saya? Pasti mau minta duit ya?" Todong Bu Cici yang kembali berbicara dengan nada bentakan yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja lidah Pak Imron terasa keluh, mendadak rasa takut menyergapnya. Ya, itu beralasan sebab Bu Cici, sang kakak ipar, selama ini bukan hanya dikenal judes dan galak, namun juga suka merendahkan Pak Imron dan Bu Tuti hanya karena latar belakang keluarga mereka yang miskin. Bu Cici lupa kalau seluruh warisan dari keluarga orang tua Pak Yuda dan Pak Imron sudah diambil semua oleh Pak Yuda untuk bekal dia menikah dengan Bu Cici. Sampai-sampai rumah satu-satunya tempat tinggal Bu Tuti dan sepetak kebun cengkeh peninggalan Pak Didi suami Bu Tuti pun akhirnya dijual Pak Yuda. Pak Yuda berkilah kalau dia anak kandung Bu Tuti, jadi lebih berhak atas semua warisan sang ayah dibandingkan Pak Imron yang hanya anak pungut. Akibatnya terpaksa Bu Tuti tinggal di kontrakan sederhana bersama Pak Imron dan Bu Pipit karena Bu Cici tidak mau tinggal serumah dengan Bu Tuti dengan alasan ingin belajar mandiri. Padahal sebenarnya memang Bu Cici tidak mau Pak Yuda jadi dekat dengan Bu Tuti dan Pak Imron. Setelah itu Pak Imron pun terpaksa putus sekolah dan bekerja mencari nafkah untuk dia dan sang ibu dengan melanjutkan usaha Bu Tuti sebelumnya yang berjualan roti bakar keliling dengan memakai gerobak. "Kamu sudah pulang, Bah?" Suara Bu Pipit membuyarkan lamunan Pak Imron tentang kepahitan hidup yang kini dirasakan oleh dirinya dan Bu Tuti. "Iya, Bu," sahut Pak Imron singkat. Kemudian Pak Imron menuntun Bu Tuti untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Bu Pipit mengikuti mereka dari belakang. Sebenarnya Bu Pipit juga tidak menyukai kehadiran Bu Tuti di tengah-tengah keluarganya, apalagi kondisi Bu Tuti yang kini sakit-sakitan dan harus rutin berobat ke dokter. Hanya menambah beban hidup dia dan Pak Imron menjadi semakin berat. Bu Pipit sebenarnya keberatan Bu Tuti tinggal dengan mereka, karena hanya menambah beban hidup keluarga mereka yang sudah pas-pasan. Tapi Pak Imron terus membujuk Bu Pipit agar mau menerima kehadiran beliau di tengah-tengah mereka. Bu Pipit memandang lekat ke arah Pak Imron yang mengantarkan Bu Tuti masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Pak Imron keluar dari kamar Bu Tuti. Kemudian laki-laki itu mengangsurkan penghasilan yang didapatnya hari itu kepada sang istri. Wajah cantik Bu Pipit terlihat spontan ditekuk saat menerima uang yang diangsurkan Pak Imron. "Abah ini gimana sih? Masa jualan dari pagi sampai malam cuma dapat segini? Yang bener aja tuh, Bah," bentak Bu Pipit seraya melemparkan ke lantai 10 lembar uang pecahan 2000-an yang tadi diangsurkan Pak Imron ke tangannya. Pak Imron hanya bisa menghela nafas, lalu dengan wajah digayuti rasa sedih, dia pun memungut uang 20.000 yang barusan dilemparkan sang istri. "Ya habis mau gimana lagi, Bu? Memang jualannya lagi sepi," sahut Pak Imron dengan tidak bersemangat. Bukannya menghibur Pak Imron yang baru pulang jualan dan memahami kondisi jualannya yang sedang sepi pembeli, Bu Pipit malah kembali ngomel-ngomel. "Ya usahain dong, Pak. Gimana caranya biar jualan Abah rame? Jangan bisanya cuma ngasih alasan sepi melulu. Ambu bosen, Bah, dengernya," serang Bu Pipit masih dengan menunjukkan wajah masam. "Bukan gitu, Bu, tapi..." Pak Imron kembali mencoba menyampaikan alasan, tapi belum selesai Pak Imron bicara, ucapannya langsung dipenggal oleh Bu Pipit. "Sudahlah, Bah, jangan banyak alasan. Pokoknya Ambu nggak mau tahu. Kontrakan kita bulan ini belum bayar. Belum bayar listrik, beli beras. Ambu pusing, Pak. Tiap hari ditagih Cek Erna gara-gara kita belum melunasi hutang ke warung. Ambu nggak mau hidup begini terus," tandas Bu Pipit dengan nada suara makin meninggi. Kembali semua keluhan yang keluar dari bibir Bu Pipit seakan menampar harga diri Pak Imron. Pak Imron yang hanya diam tertunduk,
sudah kehabisan akal untuk menenangkan perempuan itu. Ambu juga capek jadi pembantu di rumah Pak RW, tapi upah yang ibu dapatkan tidak seberapa. Ditambah lagi ibu angkat Abah yang sakit-sakitan, malah nyusahin kita saja. Sungut Bu Pipit. Jangan bicara begitu, Bu. Bu Tuti itu orang yang sudah berjasa besar mengurus Abah dari bayi. Kalau saja Abah tidak diambil dan diurus oleh beliau, mungkin Abah sudah lama mati sejak dilahirkan. Pak Imron dengan mata berkaca-kaca kembali menyampaikan besarnya jasa Bu Tuti. Halah, Ambu gak peduli. Bu Tuti kan berjasanya hanya sama Abah, bukan sama Ambu. Ya sudah, urus aja sama Abah. Ambu mah sudah capek. Jawab Bu Pipit dengan nada bicara tinggi, hingga urat-urat di lehernya terlihat jelas. Kemudian Bu Pipit berjalan meninggalkan Pak Imron yang masih duduk tercenung di ruang tamu. Pak Imron spontan mengucap istighfar saat mendengar pintu depan dibanting dengan keras oleh Bu Pipit saat meninggalkan rumah. Brak! Pak Imron menghela nafas berat, lalu dia menghembuskan perlahan. Kepalanya tiba-tiba berdenyut sakit. Ini bukan pertama kalinya Bu Pipit mengeluh dan ngomel-ngomel soal kesulitan hidup yang saat ini menimpa mereka. Pak Imron paham dan memaklumi keluh kesah sang istri. Laki-laki itu merasa jadi suami yang gagal, sebab belum bisa membahagiakan perempuan yang sudah 5 tahun menjalani biduk rumah tangga bersamanya itu. Maafkan Abah belum bisa membahagiakan Ambu, gumam Pak Imron pelan hampir tidak terdengar. Besokan paginya Pak Imron bangun kesiangan akibat kelelahan. Badannya juga terasa seperti mau demam. Pak Imron heran tidak biasanya Bu Pipit tidak membangunkannya sholat subuh. Saat Pak Imron memanggil-manggil nama Bu Pipit, tiba-tiba Bu Tuti dengan mata yang sembab seperti habis menangis menyerahkan sepucuk surat. Rupanya itu surat yang ditulis Bu Pipit untuk Pak Imron. Dalam surat itu Bu Pipit minta maaf karena terpaksa harus meninggalkan Pak Imron dengan alasan sudah lelah hidup miskin bersama Pak Imron. Bu Tuti minta Pak Imron bersabar. Tangis laki-laki itu pun pecah dalam pelukan sang ibu angkat. Tapi cobaan hidup Pak Imron tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya Pak Imron menemukan Bu Tuti sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi. Sepertinya Bu Tuti kembali penyakit vertigonya kambuh, lalu jatuh terpeleset saat hendak berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud. Pak Imron meraung-raung di depan makam Bu Tuti. Rasa sakit hatinya makin menggunung saat mendapati Pak Yuda dan Bu Cici sama sekali tidak datang melayat. Bahkan saat Pak Imron datang ke rumah mereka untuk mengabarkan kabar kematian Bu Tuti, malah diusir. Baguslah kalau ibu sudah meninggal, berarti aku sudah tidak ada lagi urusan sama kamu, Imron. Kamu itu hanya anak pungut. Dan sampai kapanpun, aku bukan kakak kamu. Sana pergi, aku sibuk. Usir Pak Yuda dengan angkuhnya. Iya, lagian kami malu mengakui orang miskin kayak kamu sebagai saudara. Timbal Bu Cici yang ikut nimbrung obrolan keduanya. Saya kesini hanya minta kalian, terutama kamu Ayuda, agar datang melayat ke makam ibu untuk yang terakhir kalinya. Saud Pak Imron dengan suara bergetar menahan sebak yang menggantung di wajahnya. Ngapain kamu ngatur-ngatur suami saya, anak pungut? Udah pergi sana. Kelamaan kamu di sini, bisa-bisa keluarga kami jadi ketularan miskin seperti kamu. Bentak Bu Cici yang tanpa tedeng aling-aling langsung menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam. Pak Imron, beli roti bakarnya dong. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan Pak Imron dari lamunannya. Pak Imron langsung menghentikan gerobak jualannya. Seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun berlari kecil menghampirinya. Neng Ratu, roti bakarnya mau rasa apa, Neng? Sapa Pak Imron ramah. Saya mau rasa stroberi saja, Pak. Saud Ratu dengan suara manja. Oke, sebentar ya, bawa bikinin. Ucap Pak Imron yang langsung menyalakan kompor gas dan mengoles margarin ke teflon untuk membuatkan roti bakar pesanan anak perempuan itu.
Namun tiba-tiba saja sebuah bogem mentah mendarat dengan telak di pipi Pak Imron, hingga membuatnya kaget. Sudut bibirnya terlihat terluka dan berdarah. Tubuh kurus Pak Imron langsung terhuyung ke samping, hingga sempat menyenggol ujung pegangan gerobaknya. "Ayuda?" tanya Pak Imron sambil meringis menahan sakit di pipi kirinya yang terkena bogem mentah dari sang kakak angkat. Sementara itu Ratu juga ikut kaget, spontan menangis sambil berlari pulang ke rumahnya. "Apa salah saya? Kenapa A tiba-tiba nonjok pipi saya?" protes Pak Imron. Bukannya menjawab pertanyaan dari Pak Imron, Pak Yuda malah kembali hendak melayangkan bogem mentah ke wajah sang adik angkat. Namun kali ini usahanya gagal, karena keburu dilerai oleh warga yang melihat kejadian itu. "Dasar kamu anak pungut, tidak tahu diri. Kalau kamu kesal dan marah jangan lampiaskan ke anak-anak aku. Apalagi kamu sengaja mengirim santet pada mereka," maki Pak Yuda dengan mata yang memerah dan dada yang naik turun menahan amarah. Warga yang melerai sengaja memegangi kedua tangan Pak Yuda, takut laki-laki yang baru kehilangan ketiga anaknya itu bertindak nekat. Pak Imron terlihat bingung dengan semua ucapan Pak Yuda. "Maksud AA apa? Saya tidak pernah mengirim santet ke anak-anak AA. Saya berani sumpah demi Allah," kata Pak Imron membela diri. "Bohong. Kamu pasti iri melihat hidup saya sukses, sedangkan kamu masih saja miskin jadi penjual roti bakar, sampai istrimu sendiri meninggalkan kamu. Ayo, laku," bentak Pak Yuda. "Saya memang sakit hati selalu dihina sama AA dan Teh Cici. Saya juga kesal. Ayuda tidak pernah peduli pada ibu kandung AA sendiri, bahkan tidak datang pas beliau dimakamkan. Tapi saya tidak sejahat itu balas dendam dengan mengirim santet ke keluarga AA." Pak Imron mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Namun ucapan Pak Imron yang menyangkal semua tuduhan dari Pak Yuda malah semakin membuat Pak Yuda jadi makin marah. "Dasar tukang bohong, kenapa kamu gak mati saja menyusul ibuku?" timbal Pak Yuda dengan emosi yang meledak-ledak tidak terkontrol. Kedua kaki Pak Yuda yang bebas tiba-tiba saja menendang perut Pak Imron berkali-kali hingga laki-laki itu jatuh terjengkang. Naas, sebuah batu besar malah menyambut kepala belakang Pak Imron. Batu besar yang tadi dipakai Pak Imron sebagai pengganjal roda gerobaknya, kini malah jadi penyebab luka serius yang mengancam keselamatan nyawanya. Punggung Pak Imron juga refleks terbanting ke aspal cukup keras. Darah langsung mengucur dari belakang kepalanya yang tadi terantuk batu besar. Salah seorang warga yang panik segera berlari menghampiri Pak Imron yang pingsan. Bukannya merasa kasihan melihat kondisi sang adik angkat, Pak Yuda malah menyumpahinya. "Mampus, kenapa kamu tidak sekalian mati saja, anak pungut pembawa sial? Sana, susul ibu angkat kesayangan kamu," hardik Pak Yuda. Seorang warga yang dari tadi ikut kesal melihat tingkah Pak Yuda langsung menegurnya. "Jangan gitu dong Pak, istighfar, belum tentu juga Pak Imron pelakunya," tegur warga tersebut. Seorang warga yang lain ikut menimpali. "Iya nih Pak Yuda, jangan sembarangan menuduh tanpa bukti Pak, nanti jatuhnya fitnah," gerutu sang warga. Namun dengan arogan Pak Yuda malah langsung meninggalkan tempat itu. Dia tidak memperdulikan panggilan warga yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dia lakukan kepada Pak Imron. Untunglah ada warga yang berinisiatif menelpon ambulan. Setelah berdiskusi dengan Pak Lurah, akhirnya warga sepakat untuk membawa Pak Imron ke klinik terdekat. Namun ketika tubuhnya hendak diangkat ke atas tandu, tiba-tiba Pak Imron membuka mata. "Saya tidak bersalah, bukan saya pelakunya demi Allah," ucap Pak Imron dengan suara lirih, disusul dengan jatuhnya sebutir air mata di pipinya. Warga yang mengangkat tubuh Pak Imron hanya saling pandang dan merasa bingung dengan peristiwa di luar nalar barusan. Tidak lama kemudian terdengar bibir Pak Imron melantunkan kalimat tauhid dengan suara pelan, lebih mirip bisikan. Lalu kepalanya langsung terkulai. Sopir ambulan memeriksa detak jantung Pak Imron. Dia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun,"
ucap sopir ambulan tersebut. Namun kematian Pak Imron malah disambut baik oleh Pak Yuda dan Bu Cici yang masih menganggap kalau Pak Imronlah pelaku pengirim santet yang sudah merenggut nyawa ketiga anaknya. Akan tetapi Pak Ustadz Ridwan bersama warga melihat sebuah bukti kebesaran Tuhan. Saat jasad Pak Imron selesai dikuburkan, tiba-tiba saja aroma wangi sontak tercium dari kuburan Pak Imron. Warga jadi makin yakin kalau memang bukan Pak Imronlah pelakunya. Sementara itu Pak Yuda tempo hari sudah mengikuti saran sang istri yang mengajaknya menemui seorang dukun untuk menanyakan perihal kematian anak-anak mereka yang beruntun. Kata sang dukun, keluarga Pak Yuda terkena santet pring sedapur, di mana semua anggota keluarga Pak Yuda dan Bu Cici akan meninggal satu persatu dalam waktu yang berdekatan. Sang dukun memberi petunjuk kalau pelaku pengirim santetnya masih orang yang dekat dengan keluarga Pak Yuda. Itu sebabnya Pak Yuda langsung menuduh mendiang Pak Imron, lalu memukulnya, karena mengira dialah pengirim santet pring sedapur tersebut. Awalnya Pak Yuda menyangka kalau kematian Pak Imron akan mengakhiri dan memutus rantai santet pring sedapur tersebut, seperti yang disampaikan oleh sang dukun. Tapi dugaan Pak Yuda meleset. Pagi itu Bu Cici ditemukan tewas mengambang di kolam renang milik keluarga mereka. Pak Yuda tidak habis pikir, bagaimana istrinya yang jago berenang bisa tewas mengambang di kolam renang rumah mereka. Sampai akhirnya sebuah kebenaran pun terungkap. Ketika Pak Darto, supir Pak Yuda dikabarkan jatuh sakit, menurut pengakuan Bu Iis istri Pak Darto, suaminya itu sudah berhari-hari tidak bisa tidur malam karena selalu diganggu oleh sosok pocong yang wajahnya mirip dengan wajah Adiba, Rama, Raya, dan Bu Cici. Lalu meluncurkan sebuah pengakuannya yang mengejutkan dari bibir Pak Darto. Maafkan saya Pak Yuda, sayalah pengirim santet pring sedapur itu. Saya sakit hati karena Bapak dan istri Bapak selalu menghina saya miskin, tolol, bahkan kalian tidak kunjung membayar gaji saya selama 2 bulan dengan alasan usaha emas sedang seret. Kata Pak Darto dengan suara bergetar, menahan rasa sakit yang kini menderanya. Pak Yuda tercenung mendengar pengakuan Pak Darto. Lalu Pak Darto melanjutkan ucapannya. Di anak saya waktu itu sakit demam berdarah. Dokter bilang harus dirawat. Tapi ketika saya menagih pembayaran gaji yang menjadi hak saya untuk membiayai pengobatan Dian, Bapak malah marah-marah mengancam akan memecat saya. Anak saya tidak tertolong, nyawanya akhirnya meninggal. Tapi Bapak dan istri Bapak jangankan memberi sekedar uang duka, datang melayat saja tidak. Pak Darto mengakhiri kalimatnya sambil menangis sesekukan. Bu Iis juga ikut menangis, mengingat kembali saat dia dan suaminya begitu hancur ditinggalkan anak sematawayang mereka. Mereka juga sampai terpaksa menjual barang-barang perabotan di rumah dan berhutang ke warung untuk menyambung hidup. Sebab gaji Pak Darto tidak kunjung dibayarkan oleh sang majikan. Sementara Pak Darto tetap bertahan bekerja sebagai sopir Pak Yuda, sebab saat ini sangat susah mencari pekerjaan. Sampai akhirnya Pak Darto melihat Pak Yuda malah membeli mobil mewah baru untuk menambah koleksi mobil mewahnya di garasi. Saat itulah laki-laki itu tidak habis pikir, kenapa Pak Yuda punya uang untuk membeli mobil mewah, tapi masih menahan gajinya selama 2 bulan kerja, yang jumlahnya hanya sebesar gaji UMR Kota Garut per bulannya. Pak Darto pun jadi hilang kesabaran, lalu mendatangi Abah Karsa untuk mengirim santet. Pak Darto nekat meminjam uang ke rentenir untuk membayar jasa sang dukun. Tidak tanggung-tanggung, dia minta dukun sakti itu mengirim salah satu santet paling mematikan, yaitu santet pring sedapur, agar Pak Yuda ikut merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang dicintainya. Pak Yuda terduduk lemas mendengar semua pengakuan yang mengejutkan dari Pak Darto. Rasanya tubuhnya seperti tidak bertulang. Untuk pertama kalinya Pak Yuda merasa berdosa karena sudah menuduh mendiang Pak Imron, bahkan sempat menyiksa adik angkatnya itu hingga meninggal dunia. Maafkan aku Imron, gumamnya.
Keesokan harinya pembantu Padarto menemukan sang majikan sudah tidak bernyawa di kamarnya, dengan kondisi mulut berbusa dan sebuah cairan penyemprot nyamuk yang isinya tinggal setengah berada tidak jauh dari samping jasadnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.